Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3335, 3336, 3337. Apakah kamu mengeluarkan keringat hitam setiap kali mendapat serangan racun? Dev bertanya. Sun Xiaoyun mengangguk. Ya, saya akan bangun setiap kali saya mengeluarkan keringat hitam. Racun di tubuhmu harus dikeluarkan sesegera mungkin, jika tidak, kamu tidak hanya akan kehilangan akal sehat, tetapi mungkin kehilangan nyawamu. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Racun di tubuh Sun Xiaoyun lebih serius dari yang dibayangkan Dev. Apa yang harus kita lakukan? Sun Xiaoyun panik. Jangan gugup, dengarkan saja aku sekarang. Aku akan memberimu akupuntur dan menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kata Dev, mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya, lalu berkata, buka pakaianmu. Buka bajuku. Sun Xiaoyun tercengang. Buka bajumu. Bagaimana aku bisa memberikan akupuntur jika kamu tidak melepas bajumu? Dev berkata dengan dingin. Kamu tahukah kamu cara mengobati penyakit? Menurutku kamu hanya seorang gangster kan? Sun Xiaoyun memandang Dev dengan waspada. Sekarang saya apoteker dan Anda pasiennya. Di mata saya, Anda hanyalah sekumpulan organ. Cepat lepaskan. Kalau ditunda-tunda lagi saya khawatir tidak ada peluang. Dev mendesak Sun Xiaoyun. Bah, jangan beritahu aku hal-hal ini. Kamu hanya orang mesum. Kamu memintaku melepas pakaianku begitu kamu sampai di sini. Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku tahu semua pikiranmu. Aku akan mencari ayahku. Aku harus memberitahunya bahwa kamu sangat mesum, kata Sun Xiaoyun, dan hendak keluar dari kamar tidur. Melihat ini, Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Sun Xiaoyun. Kamu tidak boleh keluar. Buka pakaianmu sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Dev berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan melepasnya, bahkan jika aku mati. Sun Xiaoyun memegang erat pakaiannya dengan kedua tangannya. Karena kamu tidak mau melepasnya, jangan salahkan aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaian Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun melawan dengan seluruh kekuatannya, dan keduanya bertarung lagi. Namun, Sun Xiaoyun sedikit lemah dalam kekuatan fisik, dan dia dengan cepat tertinggal. Pakaian di tubuhnya juga dirobek oleh Dev, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Orang mesum besar, bajingan besar, aku akan membunuhmu. Sun Xiaoyun menangis, lalu meninju dan menendang Dev. Tapi Dev tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa pakaian di tubuh Sun Xiaoyun, dan menariknya dengan suara menusuk. Pada saat ini, Sun Xiaoyun tercengang. Putri Agung Tuan Kota Matahari Jatuh sekarang diintimidasi dan ditelanjangi, dan dia masih di rumahnya sendiri. Sun Xiaoyun merasa sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Dev masih mengabaikannya dan mulai menusuk tubuh Sun Xiaoyun dengan jarum perak. Sun Xiaoyun kelelahan saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Dev meraba-raba tubuhnya. Setiap kali Dev menyentuh suatu tempat dan berhenti, jarum perak akan dimasukkan. Pada akhirnya, tubuh Sun Xiaoyun hampir semuanya disentuh oleh Dev. Setelah semua jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan perasaan depresi di benaknya menghilang seketika. Dan di setiap jarum perak, darah hitam mulai merembes keluar. Saat ini, Sun Xiaoyun tahu bahwa Dev benar-benar sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang putri, Sun Xiaoyun masih merasa marah dan gatal di dalam hatinya setelah disentuh oleh Dev. Dia tidak bersalah, tetapi sekarang dia tersentuh oleh seorang pria dewasa bernama Dev, dan bahkan bagian terpenting pun tidak luput. Bagaimana dia bisa tahan? Lebih baik mati keracunan, daripada diperlakukan tidak sopan dan sembrono oleh orang lain. Itu juga sangat tidak nyaman. Banyak racun dikeluarkan dari tubuhnya, dan kekuatan fisik Sun Xiaoyun pulih dengan cepat. Dia bisa bergerak, jadi dia menemukan beberapa pakaian dan ingin memakainya di tubuhnya. Dia tidak bisa diawasi oleh Dev sepanjang waktu. Jangan bergerak, jangan pakai baju, berdiri saja dengan tenang seperti ini. Dev segera menghentikan Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun mengerutkan kening. Kamu menyentuh saya, melihat saya, dan memasukkan jarum perak ke tubuh saya. Mengapa saya tidak boleh memakai pakaian? Kamu seperti ini kondusif untuk detoksifikasi, kata Dev. Omong kosong, menurutku kamu hanya ingin memanfaatkan dan terus menonton. Wajah Sun Xiaoyun memerah karena marah. Jika bukan demi pengobatan dan detoksifikasi Dev, Sun Xiaoyun akan mengambil tindakan lagi. Kamu adalah seorang pasien sekarang, jadi kamu harus mendengarkan saya dan melakukan apapun yang saya perintahkan. Jika kamu tidak patuh, maka aku akan menghentikanmu dulu. Lagi pula kamu bukan tandinganku. Dev berkata dengan tenang. Kamu. Sun Xiaoyun memelototi Dev, tapi tidak bergerak. Apa yang dikatakan Dev benar, dia tidak bisa mengalahkan Dev sama sekali.
Sun Xiaoyun bingung, dia jelas berada di alam kesengsaraan, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Dev yang hanya berada di alam komposit? Apakah karena dia terkena racun? Sun Xiaoyun berdiri dengan tenang, sementara Dev melangkah maju dan dengan cermat mengamati jarum perak itu. Wajah Dev hampir menyentuh tubuh Sun Xiaoyun hanya bisa memejamkan mata dan tersipu. Saat ini, Sun Xiaoyun telah mengambil keputusan. Jika Dev mengeluarkan jarum perak, dia akan membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Dev, dia akan memukulinya. Jika tidak, dia akan dimanfaatkan oleh Dev. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Xiaoyun saat ini. Dev sedikit mengernyit karena dia menemukan detoksifikasi jarum perak terlalu lambat. Racun ini sangat membandel dan sulit dikeluarkan dari tubuh Sun Xiaoyun. Jika detoksifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh, Sun Xiaoyun akan berada dalam bahaya nantinya. Nona Sun, racun ini terlalu membandel di tubuh Anda. Jika Anda terus melakukan detoksifikasi seperti ini, mungkin tidak akan bisa didetoksifikasi dalam 3 hari 3 malam dan tidak akan bisa didetoksifikasi sepenuhnya. Sekarang satu-satunya cara adalah menstimulasi saraf Anda dan kemudian meningkatkan sirkulasi darah untuk detoksifikasi. Hanya dengan cara inilah detoksifikasi bisa lebih cepat dan bersih. Dev berkata pada Sun Xiaoyun, "Apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan rangsangan saraf?" Sun Xiaoyun tampak bingung. "Nona Sun, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menikah?" Dev bertanya. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia memelototi Dev dan berkata, "Saya bahkan tidak punya pacar, bagaimana saya bisa menikah?" "Kalau begitu Nona Sun, pernahkah Anda?" Dev menunjuk 2 kali ke arah Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun langsung tersipu seperti apel dan menatap Dev. "Apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang seperti itu. Karena kamu bukan orang seperti itu, maka aku hanya bisa menjadi orang seperti itu." Setelah Dev selesai berbicara, auranya langsung menembus tubuh Sun Xiaoyun. Sebelum Sun Xiaoyun sempat bereaksi, tubuhnya sepertinya terkurung dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sun Xiaoyun tampak panik. "Tentu saja ini untukmu." Setelah mengatakan itu, Dev mengulurkan tangannya. Sun Xiaoyun langsung merasakan panas di dalam tubuhnya, sarafnya terstimulasi, dan darah hitam di jarum perak mulai menetes lebih cepat. Dev kini dianggap sebagai pengemudi berpengalaman, yang lebih dari cukup untuk menangani mobil baru Sun Xiaoyun. Segera, Sun Xiaoyun mengeluarkan suara yang indah. Di luar kamar Sun Xiaoyun, Tuan Kota Sun menangkap pengawal Gong dan Penatua Fei. Kedua orang ini seperti anjing tersesat. Penatua Fei menatap tajam ke arah pengawal Gong. Jelas bahwa Tuan Kota Sun mengejarnya, tetapi orang ini benar-benar berlari menuju tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, Tuan Kota Sun menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan menangkap semua kultivator iblis itu. Pengawal Gong menundukkan kepalanya, dan semua kultivasinya telah hilang. Setelah Tuan Kota Sun menangkap mereka berdua, dia akan melihat bagaimana keadaan Sun Xiaoyun. Tapi saat dia berjalan ke pintu, dia mendengar suara yang tak terlukiskan datang dari dalam. Pada saat ini, Tuan Kota Sun tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segera, Tuan Kota Sun menjadi marah. Dia tidak menyangka Dev akan melakukan hal seperti itu pada putrinya saat dia pergi. Tepat ketika Tuan Kota Sun hendak membuka pintu, dia dihentikan oleh istrinya. Ternyata Nyonya Sun juga mengkhawatirkan Sun Xiaoyun, jadi dia ingin datang dan melihat. Setelah mendengar suara ini, dia tidak masuk. "Apa yang akan kamu lakukan?" Nyonya Sun menghentikan Tuan Kota Sun dan berkata, "Anak laki-laki itu menindas putri kita, aku ingin membunuhnya." Tuan Kota Sun berkata dengan marah, "Kalau kamu buru-buru masuk sekarang, kamu ingin putri kita meletakkan wajahnya di mana? Lagi pula anak itu tidak bisa lari. Putriku tidak melawan sama sekali," kata Nyonya Sun. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian amarahnya mereda. Tuan Kota Sun dan Nyonya Sun sedang menunggu dengan tenang di luar. Tetapi Dev tidak tahu bahwa dia masih berkonsentrasi pada detoksifikasi Sun Xiaoyun. Banyak darah hitam telah mengalir di tanah. Pada saat terakhir, Sun Xiaoyun memuntahkan seteguk darah hitam, dan tubuhnya terkulai lemas seolah-olah dia pingsan. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa semua racun di tubuh Sun Xiaoyun telah dikeluarkan, jadi dia mengeluarkan jarum perak dari tubuh Sun Xiaoyun, dan kemudian hembusan nafas menembus ke dalam tubuh Sun Xiaoyun, menyebabkan Sun Xiaoyun terbangun. Setelah Sun Xiaoyun bangun, dia segera menemukan beberapa pakaian dan mengenakannya, lalu dia menatap marah ke arah Dev dan hendak mengambil tindakan. "Aku sudah mengeluarkan racunmu, kenapa kamu masih memukuli orang?" Dev dengan cepat mengelak dan berkata. Sun Xiaoyun merasa sangat santai saat ini, dan melihat darah hitam di tanah, dia tahu bahwa Dev memang sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Tapi Sun Xiaoyun tidak bisa menerima metode detoksifikasi ini. "Kamu baik-baik saja sekarang, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Ada syarat bagiku untuk menyelamatkanmu." Dev menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu sudah mengambil keuntungan, dan kamu masih meminta syaratmu dipenuhi. Betapa tidak tahu malunya kamu." Sun Xiaoyun sangat marah saat mendengar ini. "Aku hampir mati karena kelelahan. Kenapa aku memanfaatkanmu? Ngomong-ngomong, kamulah yang memanfaatkanku," Dev membalas.
Kamu, Sun Xiaoyun menatap Dev. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang Dev. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan marah, ketika seseorang bertanya padaku nanti, kamu tidak boleh memberitahuku bagaimana kamu menyelamatkanku. Jangan khawatir, sudah kubilang, ayahmu tidak akan memukulku sampai mati. Tentu saja Dev tidak akan mengatakan itu. Apakah dia bodoh? Apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh Tuan Kota Sun, yang kemudian masuk dengan marah. Nyonya Sun juga mengikuti di belakang dan buru-buru berlari ke arah Sun Xiaoyun. Putri, kamu baik-baik saja? Wajah Sun Xiaoyun masih sedikit merah saat ini, ketika dia melihat orang tuanya ada di luar, wajahnya menjadi semakin merah. Bu, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, kata Sun Xiaoyun. Baiklah kalau tidak apa-apa. Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun. Apakah kamu baru saja diintimidasi? Ayahmu dan aku mendengarnya. Kamu tidak perlu takut, bicaralah dan biarkan ayahmu mengambil keputusan untukmu. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia segera berkata, Bu, kamu salah paham. Saya tidak diganggu, dia hanya ingin menyembuhkan penyakit saya. Menyembuhkan penyakitmu, saya gak butuh dengan alasan ini alasan yang tidak masuk akal. Nyonya Sun belum selesai berbicara, tapi Sun Xiaoyun tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Nyonya Sun, saya pikir Anda dan Tuan Kota Sun telah salah paham. Nona Sun masih tidak bersalah. Saya hanya mencoba mengeluarkan racun dari darah Nona Sun, saya hanya merangsang saraf Nona Sun dan membuat darahnya mendidih. Itu saja, sekarang racun telah dihilangkan dari tubuh Nona Sun, dia tidak akan mendapat masalah apapun di masa depan. Dev dengan cepat menjelaskan, bersambung.